Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera. Pagi ini kita lanjut kuliah. Seperti biasa, kita akan mulai dengan teori. Hari ini kita membahas tentang keluarganya Arch dan Gutch. Arch and Gutch family. Nah, Arch dan Gutch ini muncul karena adanya pelanggaran asumsi regresi linear klasik, yaitu terdapat heteroskedasticity. Nah, karena dia terdapat heteroskedasticity, variannya tidak konstan, maka varian itu dimasukkan ke dalam model. Makanya disebut sebagai conditional heteroskedasticity. Nah, kita belajar hari ini tentang Arch autoregressive conditional heteroskedasticity, dan Gutch itu adalah generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Nah, kemudian kita melihat apakah ada kemungkinan model yang sama atau berbeda dari keluarga Arch dan Gutch ini. Lalu kita estimasi model yang sesuai. Setelah mempelajari bahan ini, kita akan mengerti tentang conditional varian. Ya, variannya menjadi syarat. Jadi Arch itu atau Gutch itu bisa kita gunakan apabila terdapat heteroskedasticity. Jadi syaratnya itu harus ada heteroskedasticity. Nah, kemudian kita bisa mendeteksi calm and wild. Jadi ada yang kalem, kalau bahasa kita kalem, bahasa Inggrisnya calm, ya, yang tenang, ya. And wild berarti agak bergejolak, ya. Detect calm and wild periods in a stationary time series. Bagaimana kita mendeteksi ada tidaknya periode yang tenang dan periode yang bergejolak. Understand autoregressive conditional heteroskedasticity model. Nah, paham kita apa itu model Arch. Dan kita uji ya, apakah ada efek Arch atau tidak. Kemudian kita estimasi model Arch. Nah, kemudian setelah itu kita mempelajari tentang Gutch, ya, generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Nah, kita harus membedakan apa itu Arch dan apa itu Gutch. Nah, kemudian ada Arch M, Arch min, ya, atau Gutch M, Gutch min. Kemudian kita bedakan dengan T-Gutch, ya, threshold Gutch. Ada E-Gutch, ya. Nah, kemudian kita melakukan estimasi ke semua model yang ada di keluarga Arch dan Gutch ini, ya. Nah, kita mulai dengan model attitude of investor, not only toward expected return, but also toward risk. Nah, jadi bagi seorang investor ada dua yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah expected return, artinya hasil yang diharapkan. Katakanlah kalau saya punya uang, saya beli saham, maka saya harus menghitung berapa return atau pengembalian kepada saya. Nah, tapi juga pada saat yang bersamaan kita juga harus menghitung risiko. Jadi ada dua hal, ya, ada expected returns dan ada juga risk. Kenapa? Karena di dalam saham itu pasti ada risiko. Ya, di dalam teori saham dikenal tuh high risk, high return. Ya, kalau mau dapat hasil yang banyak, maka ya siap-siap dengan risiko yang besar. Ya. Require model capable of dealing with the volatility of variant of a series. Ya. Nah, karena adanya varian yang tidak konstan, maka kita memerlukan model yang sesuai. Ya, kalau OLS biasa tidak sesuai dia, karena asumsi di dalam OLS itu harus constant varian. Nah, karena kita masukkan varian ke dalam model kita, maka kita mengenal model Arch family of model. Ya, jadi Arch ini memungkinkan kita untuk mengestimasi model yang mengandung heteroskedasticity. Nah, ini saya buat lagi di sini di papan tulis, ya, biar lebih paham.
bahwa seorang investor itu ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah expected return, ya, berapa hasil, dan juga risiko. Jadi dua pertimbangan, ya. Karena di dalam di dalam investasi kita mengenal dalam investasi, ya, itu ada istilah high risk, high return. Nah, kalau mau dapat banyak hasil, maka harus siap-siap dengan risiko, ya. Kalau di dalam bahasa kita kenal dengan kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di pinggir laut, ya. Kalau takut sama ombak, jangan buat rumah di pinggir laut. Ya, jadi jauh-jauh dari laut. Oke. Jadi di sini model yang kita gunakan adalah ARCH, ya. Conventional econometric analysis views. Nah, jadi katanya pandangan dari econometric yang konvensional bahwa variant of disturbance terms as constant over time. Bahwa varian itu harus konstan antar waktu. Namun di dalam banyak data makro dan data ekonomi serta data keuangan itu biasanya tidak konstan. Mainly financial katanya, but also many economic time series, ya, umumnya di data keuangan dan juga data ekonomi exhibit period of unusually high volatility. Biasanya ada goncangan yang besar, followed by more tranquil period of low volatility. Dan berikutnya adalah daerah atau periode yang agak sedikit tidak terlalu tergoncang. Nah, high volatility itu kita sebut dengan wild, sedangkan low volatility kita sebut sebagai calm, ya. Nah, ini dalam teori keuangan, ya. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini ada periode 92 sampai 96 itu adalah periode calm, ya, tapi 97 ke atas itu periodenya adalah wild. Ya, ini dari grafik kita bisa melihat bahwa tidak mungkin ada konstan varian di sini karena variannya berbeda antar waktu. Check plot of the return of S&P index to see there are certain period that are higher volatility. Nah, dia buat bahwa gambar tadi memperlihatkan ada volatilitas yang tinggi. Therefore, are riskier than others. Karena volatility yang tinggi, maka dia risikonya besar. In other words, we observe that large changes in stock return. Nah, kita lihat bahwa kalau hasilnya besar, ya, perubahan hasilnya besar, seems to be followed by other large change and vice versa. Maka dia akan memperlihatkan adanya kondisi yang sama, ya, kondisi yang sama, yaitu diikuti oleh perbedaan yang besar juga, perubahan yang besar. Dan sebaliknya, kalau dia perubahannya kecil, maka hasil returnnya juga kecil. This phenomenon is what financial analysts call volatility clustering. Nah, ini disebut sebagai klasternya perubahan, ya. Kalau kita lihat di sini tadi, nah ini klaster perubahan. Di sini calm, ya, di sini lebih bergejolak, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah calm. Nah, di sini kita lihat ini adalah bukan calm, berarti wild. Di sini calm. Nah, di sini wild, ya. Nah, ini bisa kita lihat ada periode yang besar, ada periode yang kecil, ya. In terms of graph, it is clear that sub-period of higher volatility. Sesuai dengan grafik tadi bahwa jelas itu ada periode yang volatility-nya tinggi. While also clear that, gitu, tapi juga terlihat bahwa periode setelah 1997 itu volatility of the series is much higher than what it was. Nah, setelah 1997, ya, goncangannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. In such cases, kalau begitu keadaannya, it is clear that maka the assumptions of homoscedasticity
asumsi homoskedasticity atau constant varian is very limiting. Kenapa limiting? Hanya berlaku pada periode tertentu saja. And it is preferable to examine patterns that allow the variant to depend on its history. Maka karena adanya perbedaan di dalam distribusi variannya, maka metode yang biasa kita gunakan atau metode OLS itu kurang tepat karena adanya heteroskedasticity. Oleh karena itu, heteroskedasticity itu harus kita masukkan ke dalam model yang kita estimasi. To use more appropriate terminology, untuk menggunakan istilah yang benar, yang tepat, it is better to examine not the unconditional variant. Kalau kita menyatakan sebagai unconditional variant, berarti kita menyatakan bahwa modelnya itu harus homoskedasticity. Ya. The long run forecast of the variant which can still be treated as constant. Nah, kalau unconditional variant, kita mengatakan bahwa model kita itu mengandung varian yang konstan. But conditional variant. Nah, tapi katanya kalau kita masukkan variannya ke dalam model based on our base model of the variable under consideration, kalau kita masukkan varian ke dalam model kita, maka model kita itu berubah menjadi ARCH. ARCH itu singkatan dari auto-regressive conditional heteroskedasticity. Ini sudah dia buat bold ya. Ini ada auto, berarti A-nya diambil, R-nya, ya, kemudian C-nya, dan kemudian H-nya. Nah, singkatan ini yang menyebut namanya sebagai ARCH, autoregresif. Kenapa autoregresif? Ada variabel yang kita regres terhadap dirinya sendiri, namun kita memasukkan syarat bahwa model kita itu mengandung heteroskedasticity. Makanya kita nyatakan sebagai conditional heteroskedasticity. First as model presented by Eagle. Model pertama yang mengemukakan tentang ARCH ini adalah Eagle tahun 1982. It suggests that variant of the residual at time t depend on square error terms from past period. Katanya residual tahun ini atau periode ini itu ditentukan oleh besarnya kuadrat error term periode sebelumnya. Engels simply suggested that it is better to simultaneously model. Kata Engels, ya menurutnya bahwa itu lebih bagus membuat modelnya secara simultan, the mean and the variant of the series, ya, mean atau rata-rata dan varian dari series itu, when we suspect the conditional variant is not constant. Makanya kita masukkanlah varian dari series ini ke dalam model kalau kita meyakini bahwa model kita itu tidak memiliki varian yang konstan atau tidak memiliki homoskedasticity. Nah, ini kita lihat, consider the simple model. Ini model yang paling sederhana, katanya X itu adalah K by 1 vector of explanatory variables and beta is K by 1 vector of coefficient. Nah, normally, ya secara normal, we assume that mu t is ideally independently distributed. Kalau dinyatakan sebagai IID, ya ideally independently distributed, itu berarti dia memiliki syarat constant varian. Atau dengan kata lain, dia memiliki zero mean and constant varian. Itu dia namanya homoskedasticity. Nah, di sini adalah homoskedasticity. Kenapa? Karena tidak ada tanda varian itu dengan subscriptnya. Nah, kalau ini ya T atau I, nah ini heteros. Ini heteros. Ya, heteros. Nah, ini homos. Ya, karena tidak ada tanda I atau T di bawah varian itu. Nah, inilah model ARCH ya. Eagle ideas start from the fact that he allows the variant of residual to depend on past history or to have heteroskedasticity because the variant will change over time. Nah, ide Eagle ini bahwa varian itu
tidak konstan antar waktu, atau dikatakan bahwa variannya itu berubah dari sampel pertama sampai sampel terakhir. One way allowing for this is to have the variant depend on one least period of the square error terms as follows. Nah, ini kita lihat bahwa varian itu ditentukan oleh residua sebelumnya. Nah, ini residua sebelumnya, yang kuadrat ini adalah residua sebelumnya. Nah, ini adalah R1. Kenapa R1? Karena di sini ini ada min 1. Ya, berarti satu periode. Ya, kalau mau 2 periode berarti dia R2. Ini disebut sebagai R1 proses. R1 proses karena lag-nya sama dengan 1. R1 model will simultaneously model mean and variant of series with the following specification. Nah, ini adalah persamaan 1 itu adalah persamaan regresi biasa. Namun di sini kita masukkan min-nya, ya, atau HT itu adalah min. Di sini, ini HT, variannya itu tidak konstan. Nah, makanya varian itu dimasukkan. Ini varian ini masukkan ke dalam model. Nah, first equation is called mean equation. Persamaan 1 ini adalah min, ini mean equation. Mean equation. Nah, persamaan ketiga itu adalah varian. Ini varian. Ya. Jadi ini min atau rata-rata dengan varian. Rata-rata itu sama dengan regresi yang kita dapatkan dari hasil estimasi. Interpretation. R1 model indicate that there when a big shock occur in period T-1. Katanya kalau terjadi guncangan besar di periode T-1, it's more likely that the value of mu T in absolute term because of a square will also be bigger. Nah, kalau shock sebelumnya itu besar, dampak ke depan juga besar. That is when mu T minus 1 is large or small, the variant of next innovation will also large or small. Nah, kalau sebelumnya kecil, maka dampaknya kecil. Kalau pengaruh sebelumnya besar, maka berikutnya dampaknya juga besar. The estimated coefficient of gamma 1 has to be positive for positive variance. Nah, gamma itu positif. Kenapa? Varian itu kuadrat. Kalau kuadrat pasti dia positif. AS2. Kenapa AS2? Karena kita punya min 2. Ini min 1, ini min 2. Ya, berarti AS2. Kalau AS3, min 3. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau RQ berarti dia Q. Nah, kapan kita berhenti? Nanti kita bisa estimasi suatu model. Kalau dia tidak signifikan, maka dia bukan R1. Bukan R2. Kalau kita masukkan ke leg 2 dan seterusnya. Nanti tergantung dari hasil estimasi. Key ideas that the variance of mu T depend on size of square error term leg 1 period mu square T-1 for the first order model. Nah, katanya varian itu tergantung kepada berapa besar nilai sebelumnya. Model can easily be extended for higher order. Nah, model ini bisa kita nyatakan ke dalam model yang lebih luas. Ya, dari min 1, min 2, dan seterusnya. Testing for arch effect. Bagaimana kita menguji efek arch ini? Yang pertama, estimate OLS and obtain residual. Dapatkan OLS, dan OLS dapatkan residual. Regress square residual to a constant and lag term square residual. The number of lag is determined by hypothesized order of arch effect. Nah, berapa banyaknya lag ini? Itu merupakan arch-nya. Compute LM, yaitu N kurang rho R kuadrat from LM model and compare it with chi-square critical value. Nah, kalau dia lebih besar dari
apa namanya theoretical value, berarti H0 ditolak. Maka buatlah kesimpulannya. Gas model. Nah, sebelum kita masuk ke gas model ya, nah, di sini nanti kita akan run OLS, kita uji apakah ada heteroskedasticity atau tidak. Kalau ada heteroskedasticity, maka kita bisa masuk ke ARTS modelnya. Nah, one drawback of ARTS specification according to Ekel was it looked more like a moving average specification than an autoregression. Katanya kelemahan dari ARTS itu adalah, kata Ekel ini, bahwa itu lebih seperti moving average, bukan seperti autoregression. From this, a new idea was born. Ya, berdasarkan kelemahan ini, maka muncullah ide baru to include lag conditional variant terms as autoregressive term. Masukkan sebagai bahagian dari model itu adalah lag conditional variant. The idea was worked out by Tim Borlesley, who in 1986 published a paper titled Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, that a new family of GATS model. Nah, jadi GATS model ini ditemukan oleh Tim Borlesley pada tahun 1986 yang menerbitkan artikel berjudul Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity atau GATS model. Simple form of GATS PQ model is, nah ini yang paling sederhana adalah modelnya satu-satu. Kalau satu-satu artinya satu ARTS, satu GATS. Ya. Jadi angka pertama itu adalah ARTS, angka kedua adalah GATS. Ya, jadi satu-satu ARTS, satu GATS, satu. Nah ini dia. Ya. Nah, general form of GATS PQ. Nah, ini kalau kita lihat GATS-nya PQ. Nah, sini ada P, ada Q. Ya. Berarti modelnya adalah PQ. Tergantung nanti mana yang paling signifikan. Bagaimana kita estimasi? As the model is no longer of usual linear form, we cannot use OLS. Ingat ya, ini bukan OLS. Kenapa? Karena ini sudah non-linear. Kenapa non-linear? Sudah masuk varian. Karena sudah masuk varian, maka teknik estimasinya disebut sebagai ML atau maksimum likelihood. Nah, jadi jangan salah ya. Ini modelnya adalah model maksimum likelihood. The method works by finding the most likely values of the parameter given the actual data. Nah, metodenya berbeda dengan OLS. Kalau LS itu mencari residual, meminimumkan residual, lalu menemukan koefisien beta atau parameter. Tapi di sini tidak. Kita mencari nilai parameter dengan data. Jadi dua hal yang berbeda. More specifically, from a log likelihood functions and maximize it. This is beyond the scope of this lecture. Nah, ini katanya di luar bahan ini. Karena ini sudah non-linear, maka bahannya itu sudah lebih dari OLS. Nah, ini cara kita masukkan ke FUs. Ya, ini adalah modelnya, dependent variable, diikuti dengan independent variable. Lalu kita pilih ARTS, autoregressive conditional heteroskedasticity. Lalu kita pilih sini. Nah, ini kalau di sini dia buat satu-satu, ini artinya ARTS 1, GATS 1. Ini ARTS 1, GATS 1. Ya. Tapi kalau kita buat 1, 0, 0, ini threshold itu 3. Ini 3. Ini 3 ya. Nah, kalau dia buat 1, 0, 0, artinya kita hanya mengestimasi ARTS saja. Kalau 1, 1, berarti kita mengestimasi ARTS 1, GATS. Ya. Kalau kita estimasi 1, 1, 0, 1, 1, 1, berarti itu 1 ARTS, 1 GATS, 1 TGATS. Ya. Nah, ini di sini ada nih, apakah kita pakai ARTS M atau lainnya. Itu tergantung dari
spesifikasi model kita. Ini kita misalkan variabelnya ya. Di dalam reviews kita pilih nanti. Nah, kemudian kita masuk ke Guts M ya. In min, Guts in min. Consider investor they are risk averse. Nah, misalkan seorang ada investor yang takut terhadap risiko. Namanya itu risk averse. Jadi di investor itu ada 3 jenis kelakuan investor ya. Investor itu ada 3 jenis ya. Ada risk averse. Nah, ini takut risiko. Tapi mau duit. Nah, yang kedua risk neutral. Ya, ini tidak masalah ada atau tidak risiko. Ini tidak masalah dia. Namanya itu risk neutral. Yang satu lagi itu disebut sebagai risk lover atau risk taker. Ini memang penikmat risiko nih ya. Ini orangnya kalau tidak ada risiko tidak mau ambil ya. Nah, ini namanya risk lover. Jadi ada 3 jenis orang dalam investasi ini. Ada risk averse, takut risiko tapi mau uang, mau return. Yang kedua risk neutral, ada risiko boleh, tidak ada apa-apa. Yang satu lagi risk lover. Nah, kalau tidak ada risiko, tidak enak hidupnya. Ini tergantung kalian tuh mau yang mana. Risk lover kah, risk averse kah, atau risk neutral. Ya. Nah, ini kita lihat dulu risk averse and therefore require a premium. Karena dia takut kepada risiko, maka dia bayar premi. Untuk apa? Untuk melindungi asetnya yang berisiko. Jadi misalnya kalau kita naik pesawat itu ada asuransinya. Nah, kalau kita pinjam uang di bank ada asuransinya. Ya, kalau terjadi sesuatu sama kita, maka asuransinya di-cover oleh pembayarannya di-cover oleh asuransi. Nah, itu namanya risk averse ya. Nah, karena dia takut kepada risiko, maka dia membayar kompensasi. Kompensasi untuk melindungi aset yang berisiko itu. The premium is clearly of positive functions of the risk. Maka biaya pembayarannya itu, biaya preminya itu tentu saja berbanding lurus dengan risiko. Semakin besar risiko, maka semakin besar premi. Ya, jadi dia hubungannya positif terhadap risiko. If the risk is captured by volatility, apabila risiko ini mampu diwakili oleh volatilitas, or by conditional variant atau conditional variant, then conditional variant may enter the conditional mean function of YT. Maka katanya conditional variant ini masuk ke dalam conditional mean dari fungsi yang kita estimasi. Nah, ini kita buat mean ya. Guts M ya. By putting the variant in the mean equation, nah ini mean equation ya. Ini mean equation. Ya. Kita masukkan variannya ini. Nah, ini adalah fungsi varian. Oke. Nah, ini namanya Guts M. Another variation is to put the standard deviation. Nah, kalau tidak mau pakai variannya bisa standar deviasi. Ini adalah akar. Ini sama dengan akar karena pangkat setengah. Nah, ini sama dengan akar ya. Pangkat setengah itu sama dengan akar. Sama saja. Ini masukkan juga ke dalam modelnya. Tapi di sini yang diambil adalah akarnya saja. Oke. Kemudian ada threshold gauge. Major restriction of Guts and Guts specification above is the asymmetric. Nah, kalau kita estimasi AS dan Guts, maka modelnya adalah simetrik. Ya. Nah, but this we mean that matters is only the absolute value of innovation and not is the design. Nah, kita hanya melihat berapa besar dia.
Padahal kalau besar aja itu nggak cukup. Harus tahu juga tandanya. Apakah dia tandanya negatif atau positif. Ya. Therefore, then in Arch-Gauss model, a big positive shock will have exactly the same effect in the volatility of the series as big negative shocks. Nah, katanya antara shock negatif dan shock positif itu tidak ada bedanya. Ya, karena kalau dikuadratkan pasti dia akan menjadi positif juga. Nah, ini tidak memperlihatkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka timbullah model T-Gauss. Ya. However, for equities, it has been observed that negative shock, bad news. Nah, ada bad news in the market have a larger impact on volatility than positive shock or good news of the same magnitude. Nah, berita baik dengan berita buruk itu pengaruhnya besar dan pengaruhnya berbeda. Ya, sering kita misalnya ada satu perusahaan dapat bad news, berita buruk. Nah, itu pengaruh terhadap performa perusahaan itu sangat besar dibandingkan dengan good news-nya. T-Gauss model add a multiplicative dummy variables. Nah, jadi kita memasukkan variabel baru yang disebut sebagai variabel dummy untuk apa? Untuk melihat apakah ada bad news atau good news. Nah, inilah fungsi threshold Gauss, T-Gauss atau T-Gauss, ya. To check whether there is a statistically significant difference when shocks are negative. Nah, ini kita ingin melihat apakah ada efeknya secara signifikan atau tidak. Ya. Nah, ini ada 3, satu-satu. Nah, kalau satu-satu berarti kita satu arch, satu Gauss dan satu T-Gauss. Nah, ini dia buat 1-1-1. Ya. Kita lihat 1-1-1. Oke. Nah, D. Nah, ini dia adalah dummy. Ini dummy. Ya. D takes value of 1. Nah, nilainya 1 apabila residualnya lebih kecil dari 0. Nah, jadi kalau kita run model kita dapat residualnya lebih kecil dari 0, kita jadikan 1. Nah, lainnya kita nyatakan dari 0. Nah, ini kita dapatkan kalau dia negatif, nilainya 1, ini negatif nih, lebih kecil dari 0. Nah, nilainya dapat 1, kalau dia positif nilainya 0. Ya. So, katanya good news and bad news have different impact. Nah, jadi dampak good news dan bad news itu beda. Different impact. Good news has the impact gamma. Nah, good news itu gamma. Ya, gamma itu good news. Nah, ini gamma ini good news. Ya. While bad news has an impact gamma plus theta. Ini bad news. Kenapa? Karena kita tambahkan dengan yang ini. Jadi ini adalah bad news. Ya, kita tambahkan gamma tambah theta. If theta is greater than 0, kalau tetanya lebih besar dari 0, we conclude there is a asymmetry. Nah, kita simpulkan bahwa dampaknya asimetri. While is theta is 0, news impact is symmetry. Nah, asimetri artinya ada informasi yang tidak sama dari keadaan suatu perusahaan. Kalau sama dengan 0, berarti impact-nya adalah simetri. Sama saja. Jadi dia ada 2 di sini. Kalau tetanya signifikan, gamanya signifikan, maka kita bisa tambahkan theta tambah gamma menjadi bad news. Nah, sedangkan gamma saja itu adalah good news. Ya, tapi kalau tetanya lebih besar dari 0, kita nyatakan bahwa asimetri. Kalau sama dengan 0, itu sama dengan simetrik. Oke, itu bahan kita tentang Arch-Gauss. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Sebelum kita lanjut. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka kita buka Fuse. Ya, kita run data kita. Nah, sekarang kita buka data yang sama ya, seperti yang kemarin. Nanti saya kasih Pak ya. Saya kasih nampak datanya. Nah, ini adalah data kita. Ya, data kita. Ya. Nampak? Fuse-nya. Hah? Nampak ya? Nah, sekarang kita, misalkan kita ingin, yang pertama ya tentu saja kita, kita logkan ya. Nah, kita mau cari impor ya. Berarti lm sama dengan log m. Kalau kalian sudah ada, nggak usah lagi ya. Kemudian saya cari LGDP sama dengan log GDP. Nah, satu lagi kita buat LER sama dengan log exchange rate. Nah, ini ya. Nah, kita tidak perlu melakukan uji stasionaritas karena ini adalah non-linear ya. Nah, pertama kita estimasi fungsi import. Berarti yang kita pilih adalah LM, LGDP, dan LR. Bisa diikuti? Oke, kemudian kita klik kanan Open as Equation. Nah, yang pertama kita estimasi OLS, Ordinary Least Square. Nah, kita estimasi OLS ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. GDP itu positif signifikan, exchange rate juga positif signifikan. Lalu kita uji stationarity, kita uji heteroskedasticity. Nah, kita buat view, kita residual diagnostic, di sana ada heteroskedasticity test ya di bawahnya. Nah, mau apa pakai? Mau pakai white boleh, arch boleh. Kita pakai white test saja. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada di atas null hypothesis homoskedasticity. Nah, kalau H0 diterima berarti dia ada heteroskedasticity. Kalau H0 diterima berarti dia homoskedasticity. Kalau H0 ditolak berarti dia heteroskedasticity. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan white test ini p-value-nya itu di bawah 0,05. Karena di bawah 0,05 berarti kita menyimpulkan ada heteroskedasticity. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi kita pertama, saya catat di sini ya. Tahapannya pertama kita ya, tahap estimasi ARCH atau GACH. Yang pertama itu kan OLS, kemudian uji homoskedasticity. Homoskedasticity. Ya. Jika terdapat heteroskedasticity, maka lanjut estimasi ARCH atau GACH. Paham ya? Nah, kalau hasilnya memperlihatkan ada heteroskedasticity, maka kita lanjut dengan uji, kita lanjut dengan estimasi ARCH dan GACH. Berapa ARCH dan GACH ditentukan oleh
Oke, koefisien yang signifikan. Jadi dia kalau signifikan berarti berhenti kita. Kalau tidak signifikan turun lagi ke model yang lebih rendah. Oke, paham? Paham ya? Nah, ini tadi kita estimasi ini yang kita dapatkan bahwa ada heteroskedasticity. Nah, karena ada heteroskedasticity, maka kita estimasi ulang. Kita pilih sini ada as dan gas. Nampak ya? Pas sini ada as dan gas. Nah, di sini kita buat 0. Nah, kalau kita dapatkan koefisiennya signifikan, berarti as 1. Ya. Nah, kalau dia tidak signifikan, berarti as-nya lain lagi. Nah, di sini kita lihat, ya, ini hasil estimasi as-nya. Ya. Nah, ini modelnya. Kita ke sini. Nah, ini as 1. Ya. Ini as 1, ini di bawah 0,05. Berarti as 1 masih sesuai. Yang model yang kita estimasi ini masih sesuai dengan as 1. Paham? Karena koefisien as ini, ya, yang ini, di bawah mempunyai probability di bawah 0,05. Artinya dia masih signifikan. Nah, coba kita uji ke as 2. Nah, kita ganti ini 2. Tadi 1 ini kita ganti 2. Kita lihat apakah dia masih signifikan atau tidak. Nah, ternyata as 1 masih signifikan, ya, karena di sini probability-nya adalah 0,0028. Tetapi as 2-nya sudah tidak signifikan. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Nah, berarti kita tidak boleh menggunakan as 1, as 2. Coba kita as 3. Bisa saja karena di non-linear itu naik, turun, mungkin saja dia as-nya 3. Kita estimasi ulang. Ternyata tidak cantik juga ya. Yang as 1 signifikan, ya. As 2, 3 tidak. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa model yang sesuai di sini adalah as 1. Paham? Nah, ini kita sudah ada model as 1. Ya. Nah, kalau kita mau estimasi guts, maka kita estimasi ulang. Ini kita jadikan 1. Nah, kalau dia signifikan juga, berarti guts-nya adalah 1,1. Nah, kita estimasi ulang. Nah, ini as-nya. As-nya signifikan, ya kan? As-nya signifikan. Guts-nya tidak. Guts-nya tidak. Ya, karena di sini p-value dari guts ini adalah di atas 0,05. Coba kita uji dengan 1,2. Mungkin dia tidak cocok 1,1. Cocoknya 1,2. Nah, kita lihat lagi. Ternyata as 1 masih signifikan. Guts 1 tidak. Guts 2 tidak. Paham? Ya. Ini guts 1-nya itu 0,3243. Guts 2-nya 0,2493. Kedua-duanya tidak signifikan. Nah, bisa saja model kita ini as-nya adalah model lain. Contoh 22. Kita misalkan ya 22. Nah, ternyata as 1, as 2 signifikan. Guts 1 signifikan, tapi guts 2-nya tidak signifikan. Coba kita estimasi 21. 2 as, 1 guts. Kita estimasi, ternyata 21 itu nilainya bagus. Ya. 2 as, 1 guts. Paham? Paham enggak? Paham, Pak. Oke ya, jadi kita lihat dari signifikansinya. Kalau dia signifikan, berarti kita pilih yang itu. Ya. Jadi kita sudah mulai dengan 1, as 1, as 2, as 3. Tapi yang sesuainya adalah as 1. Kemudian kita buat guts. Guts 1,1. Tidak signifikan yang guts-nya. As-nya signifikan.
kita buat 2-2. Ternyata asnya 2 signifikan, gasnya tidak. Dapatnya 1. Maka kita kembali ke 21. Nah, sekarang coba kita ubah lagi. Ini kan 21 udah confirm ya. 21 itu dia signifikan. Nah, coba kita buat 23. Nah, tahu dia juga signifikan ya. Ya, ternyata enggak ya. Ternyata tidak hanya A1 yang signifikan, yang lain enggak. Berarti kita cocok nilai kita itu adalah 21. 2 ad 1 guts. Oke, sudah paham? Nah, kemudian kita lihat di sini apa namanya itu? Gradien. Ya, gradien. Gradien ini untuk melihat apakah model kita itu stabil atau tidak. Kita buat dalam summary ya. Nah, ini. Atau kita buat dalam tabel aja ya, gradien. Wah, ini banyak sekali ya, mabuk kita lihat. Janganlah. Gradien in table. Oh, mabuk juga kita. Yalah, kita masuk ke gradien di summary aja. Nah, ini memperlihatkan ya. Ini adalah gradiennya. Ya, makin lama makin turun ya. Ini pangkat 13 menuju ke pangkat 20 ya. Makin lama makin turun. Nah, itu kalau kita kembali ke teorinya, teori matematika, maka modelnya itu menuju ke stabilan. Ya, karena menuju ke 0. Artinya modelnya itu bagus. Jadi kalau mau lihat bagus atau tidak model itu, kita lihat dari gradien tadi. Kalau koefisiennya semakin lama semakin kecil, nah seperti ditunjukkan oleh hasil estimasi ini ya. Kan ini kan pangkat min 13 ya. Ini sudah pangkat min 20. Ya kan? Berarti dia makin lama makin kecil. Artinya parameter kita itu parameter yang stabil menuju ke keseimbangan. Atau kita sebut sebagai convergence. Ya, convergence. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, Pak. Oke, lanjut. Nilai yang arts sama guards tadi itu apakah cuma sampai 3 atau boleh lebih dari 3? Nah, boleh aja. Kalau misalnya kan kita mulainya kita buat 1-1 dulu. Signifikan dia. Kita buat 1-2 masih signifikan. 2-1 signifikan. 2-2 signifikan. 3-2 signifikan. 3-3 signifikan. Begitu dia nak signifikan, berhenti kita kembali ke tempat yang signifikan. Oke. Paham? Nah, ini hanya untuk estimasi ini ya. Kalau cari suami tidak boleh. Ya. Sudah signifikan baru berhenti itu tidak boleh. Kalau sudah dapat langsung signifikan aja bilang. Paham ya? Yang nanti bilang menurut Pak Al ini termasuk aplikasi di tempat lain. Cari suami atau cari istri. Itu salah tuh. Ini hanya berlaku untuk cari arts dan guts. Ya. Jadi bisa saja model yang tempat lain itu 1-3 misalnya. Atau 1-5. 1 arts-nya, 5 guts-nya. Atau sebaliknya, 5 arts-nya, 1 gut-nya. Pokoknya ini memang uji coba dulu ya. Coba mana yang signifikan. Kalau tidak signifikan, kita kembali ke tempat yang signifikan. Paham ya? Udah bisa buat arts dan guts ya. Mana tahu nanti kalian mau buat model arts dan guts, ya sudah bisa. Oke. Nah, sekarang kita pakai T-guts. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya masuk ke T-guts. Nah, ini sekarang kita estimasi ulang. Nah, tadi ini kan T-guts-nya kan 0 kan? Nah, sekarang coba kita masukkan 1. Artinya arts-nya kita buat 1 aja dulu. 1-1-1. 1 arts, 1 guts, 1 T-guts. Nah, kita lihat dia signifikan enggak? Nah, ya. Nah, ini dia ya. Ternyata arts-nya signifikan. T-guts, ini T-guts-nya. Ini T-guts. T-guts-nya tidak. Guts-nya juga tidak. Artinya kita estimasi ulang. Sama seperti tadi ya, katakanlah kalau di sini 2-1-1. Nah, saya lihat 2-1-1. Nah,
Bagaimana arts-nya? Nah, ternyata ya arts-nya signifikan, ya kan? Art-nya kan, ini art-nya kan. Art yang pertama signifikan, arts yang kedua signifikan, ya kan? God-nya signifikan, tapi T-Guts-nya tidak kan? Tiganya tidak signifikan, ya kan? Kalau tidak signifikan, ya, karena T-Guts-nya tidak signifikan, maka kita kembali ke sini. Kita kembali ke teori ini. Nah, ini. Dia sama dengan 0, ya kan? Nah, ini dia. Sama dengan 0, kan? Kalau tidak signifikan itu sama dengan 0 artinya. Berarti dampaknya itu simetri, ya. Nah, berarti kalau dampaknya simetri, ya. Tadi kita nyatakan bahwa gamma itu apa? Good news, ya kan? Gamma tambah theta, bad news. Berarti yang ada hanya good news. Paham? Paham enggak? Enggak, Pak. Ya kan, yang signifikan kan, guts-nya signifikan kan? T-guts-nya tidak kan? Nah, kalau arts-nya signifikan, ya, guts-nya signifikan, berarti yang signifikan yang ini aja. Oh, sorry. Apa nih? Mau deh. Nah, tadi kan kita lihat sini aja lah. Ini kan, ini kan yang signifikan guts-nya nih. Nah, ini berarti good news saja. Karena koefisien ini aja kita ambil, good news. Ini tidak ada, ini bad news. Ya, good news tambah bad news, ya kan? Nah, paham? Paham enggak? Nah, kita kembali ke sinilah kalau enggak paham. Nah, ini tadi kan, ini yang signifikan ini aja, gamanya aja. Gamanya. Ya, berarti good news dan bad news. Karena gamma itu adalah good news. Tidak ada bad news di dalam import. Ya. Karena ini 0. Dengan 0. Ya. Tidak ada dia. Hanya punya good news saja. Paham? Paham enggak?